Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbnya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, kehidupan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Namun seringkali kita terjebak dalam memandang dunia seakan-akan ia kekal abadi. Kita menyambut kelahiran, kita bergembira dalam pertemuan, kita mengejar mimpi dan harapan, seolah semuanya akan selalu kita genggam. Padahal sejatinya hidup hanyalah perjalanan singkat menuju pulang. Sejak awal kita lahir ke dunia, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kepulangan terakhir. Dunia hanya persinggahan sementara, tempat di mana kita diuji apakah kita benar-benar menyadari hakikat kehidupan ataukah kita larut dalam kesemuan yang fana. Allah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kehidupan. Siang berganti malam, musim datang dan pergi, kebahagiaan menyapa, lalu kesedihan menggantinya. Semua itu adalah pengingat bahwa dunia ini tidak pernah tetap dan hanya Allah yang kekal abadi. Namun sayangnya manusia sering tertipu oleh perputaran dunia. Kita menyambut dengan bahagia, tetapi lupa bersiap melepaskan. Kita mengejar yang kita cintai, tetapi lalai dari zat yang lebih mencintai kita. Kita sibuk dengan urusan dunia hingga lupa untuk menyiapkan bekal kembali kepada Allah. Setiap rezeki, jabatan, keluarga, bahkan nyawa hanyalah titipan. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada saat kita menyambut dengan tangan terbuka. Ada saat kita harus merelakan dengan penuh ikhlas. Tetapi banyak di antara kita yang enggan melepas karena hatinya terlalu terikat pada dunia. Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Hanya mereka yang berimanlah yang mampu melihat hakikat di balik semua ini, bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan jalan. Jalan yang harus kita tempuh dengan penuh kesadaran. Betapa indahnya jika sejak awal kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Kita tidak akan berlebihan dalam bahagia, tidak pula berlebihan dalam berduka, karena kita tahu semua ini sementara. Yang datang pasti pergi, yang berkumpul pasti berpisah, yang hidup pasti mati. Dengan kesadaran itu, kita akan lebih mudah menerima setiap takdir Allah. Kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup, karena kita tahu apapun yang kita miliki hanyalah titipan yang akan kembali. Dan ketika saat itu tiba, kita hanya perlu menyiapkan hati yang rela dan amal yang ikhlas. Maka mari kita renungkan, sudahkah kita menyiapkan diri untuk menyambut kepulangan kita sendiri? Sudahkah kita menata hati agar tidak terlalu terikat dengan dunia? Sudahkah kita mengisi hidup singkat ini dengan ibadah yang akan menjadi bekal abadi kita di akhirat? Inilah yang akan kita renungkan bersama. Tentang dua sisi kehidupan, menyambut dan melepaskan, suka dan duka, cinta dunia yang semu dan cinta Allah yang abadi. Semoga dengan renungan ini, hati kita semakin sadar bahwa hanya kepada Allah lah semua perjalanan hidup akan kembali. Dua sisi kehidupan, menyambut dan melepaskan. Kehidupan manusia di dunia ini selalu berjalan di antara dua sisi yang berbeda. Kita menyambut kelahiran dengan senyum, tangis bahagia, dan doa yang terlantun. Namun pada sisi lain, kita juga melepas kepergian dengan air mata, kesedihan, dan doa perpisahan. Dua sisi ini berjalan beriringan, saling melengkapi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup setiap insan. Siang dan malam berganti tanpa pernah berhenti. Sedih dan bahagia silih datang menghampiri. Suka dan duka saling bertukar tempat, seakan dunia ini hanya panggung sandiwara yang terus berputar. Setiap orang akan merasakan waktunya tiba, entah untuk menyambut sesuatu yang baru atau merelakan sesuatu yang pergi. Dalam setiap penyambutan, hati kita sering terikat pada harapan. Kita berharap bayi yang lahir akan tumbuh sehat,
Kita berharap pekerjaan baru membawa kebahagiaan, kita berharap awal yang baru menghadirkan keberuntungan. Namun dalam setiap perpisahan, harapan itu berubah menjadi kerinduan, menjadi kenangan, dan kadang menjadi penyesalan yang mendalam. Allah menciptakan kehidupan dengan keseimbangan. Ada awal, ada akhir, ada senyum, ada tangis, ada pertemuan, ada perpisahan. Semua itu adalah tanda bahwa dunia ini bukan tempat keabadian, melainkan hanya persinggahan sementara. Kita terlalu sering lupa bahwa segala yang datang pasti akan kembali kepada Allah. Betapa banyak manusia yang sibuk menyambut kedatangan tanpa menyiapkan hati untuk melepaskan kepergian. Kita bahagia saat mendapat rezeki, namun lupa bahwa rezeki itu bisa hilang. Kita bangga saat memiliki jabatan, namun lupa bahwa jabatan itu bisa dicabut kapan saja. Kita bersyukur saat diberi kesehatan, namun lupa bahwa sakit bisa datang tiba-tiba. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, itu adalah pengingat bahwa setiap penyambutan kelahiran akan berujung pada kepulangan kematian. Hidup bukan sekadar menyambut, tapi juga menyiapkan diri untuk melepaskan. Dunia dengan segala keindahannya sering menipu. Apa yang kita sambut dengan sukacita terkadang membawa kita lalai. Kita lupa bahwa apa yang datang hanyalah titipan, dan titipan itu akan kembali kepada pemilik sejati. Hanya mereka yang sadar akan hakikat kehidupan yang mampu menerima dua sisi ini dengan tenang. Orang beriman akan menyambut kelahiran sebagai amanah dan melepas kematian sebagai takdir yang pasti. Ia tidak berlebihan dalam bahagia dan tidak berlebihan dalam berduka, karena ia tahu semua hanya ujian dari Allah. Dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju keabadian. Jika kita mau merenung, maka kita akan sadar bahwa setiap penyambutan mengingatkan kita pada kepergian yang pasti. Anak yang lahir akan mati, harta yang didapat akan hilang, jabatan yang tinggi akan diturunkan. Semua itu adalah siklus yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Maka tugas kita bukan hanya belajar menyambut, tetapi juga belajar melepaskan. Karena hakikatnya, kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Semuanya milik Allah, dan kepadanyalah semua akan kembali. Dunia yang silih berganti. Dunia ini tidak pernah berhenti berputar, tidak pernah diam walau sesaat. Siang berganti malam, malam berganti siang. Musim hujan diganti kemarau, kemarau diganti hujan. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Mengatur. Bagi orang yang mau berpikir, semua itu adalah tanda bahwa hidup ini sementara dan penuh perubahan. Betapa banyak manusia yang terlarut dalam keindahan dunia yang terus berganti. Mereka mengejar cahaya pagi dengan harapan, lalu menangisi gelapnya malam dengan penyesalan. Padahal setiap pergantian waktu adalah pengingat bahwa umur kita pun terus berkurang, mendekati titik akhir yang pasti. Dunia tidak pernah memberi kepastian. Hari ini kita sehat, esok bisa sakit. Hari ini kita kaya, esok bisa miskin. Hari ini kita bersama, esok bisa berpisah. Semua berubah begitu cepat. Maka hanya orang yang berpegang pada Allah yang akan tetap teguh meski kehidupan terus silih berganti. Kita sering terlena oleh keindahan dunia. Kita mengejar mimpi seakan dunia ini abadi. Kita bekerja keras, menumpuk harta, mengejar jabatan, mencari popularitas, seakan semua itu akan kita bawa ke dalam kubur. Padahal, selembar kain kafan pun bukan milik kita, melainkan pemberian orang lain. Orang yang memahami hakikat dunia akan menempatkannya di tangan, bukan di hati. Ia bekerja bukan untuk dunia semata, tapi untuk bekal akhirat. Ia mengejar dunia tanpa pernah melupakan bahwa setiap yang datang pasti akan pergi, karena dunia hanyalah jembatan, bukan tujuan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah ladang untuk akhirat. Apa yang kita tanam di dunia akan kita tuai di akhirat. Jika kita menanam amal kebaikan, maka kebahagiaan akhirat menanti. Jika kita menanam kelalaian, maka penyesalan yang akan kita panen.
Banyak orang yang menghabiskan waktu mengejar dunia tanpa menyadari bahwa hidupnya semakin dekat pada akhir. Mereka berlari mengejar harta, padahal ajal sedang mendekat dengan langkah yang pasti. Mereka sibuk menumpuk kekayaan, padahal tanah kubur sudah menanti dengan kesepian. Dunia hanya memperlihatkan bayangan yang menipu. Ia seakan indah padahal fana. Ia seakan kokoh padahal rapuh. Ia seakan memberikan kebahagiaan padahal hanya sesaat. Dan manusia yang terikat padanya akan kecewa ketika dunia itu hilang tanpa peringatan. Maka orang beriman diajarkan untuk tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Tidak ada yang abadi, kecuali Allah dan akhirat yang menanti. Maka siapa yang menggantungkan hatinya pada dunia, ia akan kecewa. Sadarilah, hidup ini terus silih berganti. Jangan sampai kita sibuk mengejar yang sementara, lalu melupakan yang kekal. Jangan sampai kita mencintai dunia dengan sepenuh hati, lalu melupakan cinta Allah yang seharusnya menjadi tujuan utama. Terlarut mengejar yang dicintai. Manusia memang diciptakan dengan kecenderungan mencintai sesuatu. Ada yang mencintai harta, ada yang mencintai jabatan, ada yang mencintai keluarga, ada yang mencintai dunia dengan segala isinya. Namun cinta yang berlebihan pada sesuatu selain Allah akan menjerumuskan kita pada kelalaian. Betapa banyak orang yang rela mengorbankan waktu, tenaga bahkan agamanya demi mengejar apa yang dicintainya di dunia. Ada yang rela meninggalkan salat demi pekerjaan, ada yang rela meninggalkan zakat demi menumpuk harta, ada yang rela meninggalkan kebaikan demi kenikmatan sesaat. Mereka berlari mengejar dunia tanpa sadar bahwa dunia itu semakin menjauh. Dunia bagaikan bayangan, semakin dikejar semakin menghilang. Namun ketika kita berpaling menuju Allah, dunia justru datang mengikuti. Inilah hakikat yang sering terlupakan. Kita sering beranggapan bahwa apa yang kita cintai akan memberikan kebahagiaan. Padahal seringkali justru sebaliknya, harta yang dicintai menjadi penyebab keserakahan. Jabatan yang dicintai menjadi sumber kesombongan. Keluarga yang dicintai berlebihan menjadi penghalang ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mencintai dunia, maka ia akan dirugikan oleh dunia. Namun siapa yang mencintai akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kesalahan karena ia membutakan hati dari melihat kebenaran. Jika kita mau merenung, betapa banyak orang yang mati dalam keadaan sibuk mengejar dunia. Ada yang meninggal di meja kerja, ada yang meninggal di tengah pesta, ada yang meninggal tanpa sempat bertaubat. Dunia yang mereka cintai tidak bisa menolong mereka di hadapan Allah. Harta yang dikumpulkan tidak bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Jabatan yang diperebutkan tidak bisa meringankan hisab. Keluarga yang dicintai tidak bisa menolak takdir kematian. Semua itu hanya menemani kita sampai pintu kubur, lalu meninggalkan kita sendiri menghadapi Allah. Maka alangkah meruginya orang yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah. Ia tertipu oleh gemerlap yang semu, padahal yang sejati adalah cinta Allah yang kekal. Dunia menipu dengan janji manis, sedangkan Allah menjanjikan surga bagi mereka yang benar-benar beriman. Orang yang terlarut mengejar dunia seakan lupa bahwa ajal bisa datang kapan saja. Mereka sibuk menyiapkan masa depan dunia, tetapi lupa menyiapkan masa depan akhirat, padahal kehidupan yang sebenarnya justru ada setelah kematian. Maka jangan sampai kita mencintai dunia dengan hati yang penuh, lalu tidak menyisakan cinta untuk Allah. Cinta dunia akan berakhir dengan penyesalan, sementara cinta Allah akan membawa kita pada kebahagiaan abadi. Allah yang lebih mencintai kita. Di balik kelalaian manusia mengejar dunia, ada satu hakikat yang sering kita lupakan. Ada zat yang selalu mencintai kita tanpa syarat.
Dialah Allah, Rabb semesta alam. Cintanya tidak pernah berkurang meski kita lalai, tidak pernah hilang meski kita berdosa. Sejak kita belum lahir, Allah sudah menuliskan takdir kita. Sejak kita dalam kandungan, Allah sudah memberikan rezeki. Sejak kita menangis pertama kali, Allah sudah mengirimkan kasih sayang melalui orang tua kita. Apakah ada cinta yang lebih besar dari itu? Kita sering melupakan Allah, namun Allah tidak pernah melupakan kita. Kita sering meninggalkan salat, namun Allah tetap memberi kita kesehatan. Kita sering bermaksiat, namun Allah masih menutupi aib kita. Allah selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Allah mencintai hambanya lebih dari seorang ibu mencintai anaknya. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Betapa besar kasih sayang Allah, hingga tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang manusia manapun. Namun sayangnya, kita sering membalas cinta Allah dengan kelalaian. Kita sibuk dengan dunia, padahal Allah hanya meminta kita untuk beribadah. Kita sibuk mengejar cinta manusia, padahal Allah sudah mencintai kita tanpa syarat. Allah tidak meminta kita meninggalkan dunia sepenuhnya. Allah hanya meminta sebagian waktu kita untuk salat, untuk berdoa, untuk mengingatnya. Namun seringkali kita merasa berat, seakan ibadah adalah beban. Padahal ibadah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Ketika Allah menyuruh kita salat 5 waktu, itu hanya beberapa menit dari 24 jam yang kita miliki. Ketika Allah meminta kita berzakat, itu hanya sebagian kecil dari harta yang kita miliki. Namun kita sering merasa berat, padahal semua itu untuk kebaikan kita sendiri. Allah tidak butuh ibadah kita, kitalah yang butuh mendekat kepadanya. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa rahmatnya, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Maka orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang membalas cinta Allah dengan ketaatan. Jika kita memahami bahwa Allah mencintai kita lebih dari siapapun, seharusnya kita malu jika masih lebih mencintai dunia. Bagaimana mungkin kita lebih sibuk dengan makhluk yang fana, sementara Sang Pencipta selalu menanti kita dengan rahmat-Nya? Maka janganlah menunda untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu hati kita keras, jangan tunggu ajal menjemput. Balaslah cinta Allah dengan ibadah, dengan ketaatan, dan dengan kesungguhan hati. Waktu yang singkat untuk Allah. Salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya adalah ketika Dia meminta kita untuk beribadah hanya dengan waktu yang singkat. Salat 5 waktu hanya membutuhkan sebagian kecil dari hidup kita. Namun sayangnya, banyak manusia yang merasa berat dan meninggalkan kewajiban itu. Jika dihitung, 5 kali salat sehari hanya membutuhkan sekitar 1 jam dari 24 jam yang kita miliki. Sisa 23 jam masih bisa kita gunakan untuk bekerja bersama keluarga atau beristirahat. Namun seringkali justru 1 jam itu yang terasa paling berat bagi hati yang lalai. Padahal jika kita tahu apa yang Allah sediakan di balik salat, niscaya kita akan berlari untuk melaksanakannya. Salat bukan sekadar kewajiban, tapi juga sumber ketenangan, penghapus dosa, dan penolong di dunia maupun akhirat. Demikian pula dengan ibadah lain. Allah hanya meminta kita berzakat sebagian kecil dari harta, bukan semuanya. Allah hanya meminta kita berpuasa 1 bulan dalam setahun, bukan setiap hari. Allah hanya meminta kita berhaji sekali seumur hidup, bukan setiap tahun. Semua ibadah itu ringan jika dibandingkan dengan rahmat yang Allah sediakan. Namun sayangnya, manusia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk dunia. Mereka rela begadang semalaman demi hiburan, tapi merasa berat jika harus bangun salat malam. Mereka rela berjam-jam bekerja, tapi merasa rugi jika harus berhenti sebentar untuk salat. Allah tidak pernah menuntut sesuatu yang memberatkan. Bahkan setiap perintahnya adalah kebaikan untuk kita. Ketika Allah memerintahkan salat, itu adalah kebutuhan kita untuk mendekat. Ketika Allah memerintahkan puasa, itu adalah cara untuk membersihkan hati.
ketika Allah memerintahkan zakat, itu adalah jalan untuk menyucikan harta. Sayangnya, banyak manusia yang menunda ibadah dengan alasan sibuk. Mereka berkata, "Nanti saja kalau sudah tua, saya akan rajin beribadah." Padahal tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Bisa jadi ajal datang ketika kita masih muda dan penyesalan pun terlambat. Waktu adalah amanah besar dari Allah. Setiap detik yang kita lalui akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita? Apakah kita gunakan untuk mendekat kepada Allah atau kita habiskan hanya untuk dunia yang fana? Orang beriman akan selalu menjaga waktunya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk beribadah. Ia tahu bahwa ibadah hanya sebentar, sementara balasan dari Allah adalah selamanya. Maka ia mengutamakan Allah di atas dunia, karena ia tahu dunia hanya sementara. Maka janganlah kita merasa berat untuk memberikan sedikit waktu kepada Allah. Karena waktu yang kita berikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan yang abadi. Dunia hanya sementara, namun akhirat selamanya. Azab yang selamanya. Manusia sering menganggap ibadah itu berat, padahal ibadah hanyalah pengorbanan waktu yang singkat. Bandingkan dengan azab Allah yang kekal dan selamanya. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada siksa api neraka, karena di dalamnya tidak ada akhir, tidak ada istirahat dan tidak ada harapan untuk keluar. Neraka digambarkan dalam Al-Quran dengan api yang menyala-nyala, makanan yang tidak mengenyangkan, minuman yang mendidih, dan belenggu yang mengikat. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah menggantinya dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan azab. Itulah gambaran siksa yang tidak pernah berhenti. Bayangkan, jika kita merasa 1 menit menahan panas api dunia saja sudah begitu menyiksa. Bagaimana dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia? Tidak ada manusia yang sanggup menahan siksa itu, namun banyak manusia yang masih meremehkan perintah Allah. Orang yang meninggalkan salat, yang durhaka kepada orang tua, yang menzalimi sesama, yang hidup dalam maksiat tanpa taubat, semuanya sedang berjalan menuju neraka jika Allah tidak memberi rahmat. Betapa ngerinya jika kita termasuk dalam golongan itu. Di dunia hukuman selalu ada batasnya. Penjara ada masa berlakunya, denda ada jumlahnya. Namun di akhirat azab tidak ada habisnya. Sekali seseorang masuk neraka, maka ia akan kekal jika imannya telah hilang. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada negosiasi, tidak ada jalan kembali. Maka sungguh bodoh jika manusia lebih takut kehilangan dunia daripada takut menghadapi azab Allah. Mereka takut kehilangan harta, padahal harta tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Mereka takut kehilangan pekerjaan, padahal pekerjaan tidak bisa menolong mereka dari hisab. Rasulullah SAW sering menangis ketika merenungkan azab neraka. Beliau yang maksum, yang dijamin masuk surga, tetap merasa takut. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa, yang lalai, yang sering meninggalkan kewajiban? Bukankah kita lebih pantas untuk takut? Allah memperingatkan manusia tentang neraka bukan untuk menakut-nakuti semata, tapi agar kita sadar dan kembali ke jalannya. Neraka adalah peringatan agar manusia tidak meremehkan dosa, tidak bermain-main dengan maksiat, dan tidak melupakan ibadah. Maka jika hari ini kita masih lalai, masih bermaksiat, masih enggan beribadah, hendaklah segera bertaubat, karena kelalaian kecil bisa menyeret kita ke neraka, dan penyesalan di akhirat tidak akan pernah ada gunanya. Ingatlah, ibadah hanyalah sebentar, tapi azab itu selamanya. Pilihlah jalan yang benar agar kita tidak menyesal di hari ketika semua pintu taubat sudah tertutup. Kesempatan taubat yang terbatas. Allah Maha Pengasih. Dia membuka pintu taubat seluas-luasnya. Setiap dosa, sekecil apapun hingga sebesar apapun, masih bisa diampuni jika kita benar-benar kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Namun kesempatan taubat itu tidak akan ada selamanya.
Ada dua hal yang membuat pintu taubat tertutup. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, atau ketika matahari terbit dari arah barat. Selama dua hal itu belum terjadi, Allah masih membuka kesempatan bagi siapapun untuk kembali. Tapi jika sudah terlambat, tidak ada lagi harapan. Banyak orang menunda taubat dengan alasan masih muda, masih sehat, masih punya waktu. Padahal tidak ada yang bisa menjamin umur kita panjang. Berapa banyak orang meninggal dalam usia muda, bahkan sebelum sempat mengucap istighfar terakhirnya. Taubat bukan hanya ucapan di lisan, tapi perubahan hati dan perbuatan. Orang yang benar-benar bertaubat akan meninggalkan dosa, menyesali perbuatannya, dan bertekad tidak mengulanginya. Taubat yang tulus akan membuka jalan ampunan Allah. Betapa besar kasih sayang Allah, hingga dosa sebesar gunung pun bisa dihapus dengan taubat yang ikhlas. Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surah Az-Zumar 53. Ayat ini adalah harapan bagi hamba yang penuh dosa. Namun sayangnya, banyak orang yang meremehkan taubat. Mereka menunda-nunda, bahkan menjadikan taubat sebagai cadangan di akhir hayat. Mereka berpikir bisa bertaubat nanti. Padahal ajal bisa datang kapan saja. Penundaan adalah tipu daya setan yang paling berbahaya. Setan tidak selalu mendorong manusia untuk langsung kufur. Ia cukup membuat manusia lalai, cukup membuat manusia menunda, cukup membuat manusia berkata, "Nanti saja." Dan saat nanti itu tidak pernah datang, ajal lebih dulu menjemput, maka penyesalan pun abadi. Maka gunakan waktu yang masih Allah berikan untuk kembali kepadanya. Jangan menunggu besok, karena besok belum tentu ada. Jangan menunggu tua, karena ajal tidak memilih umur. Jangan menunggu sakit, karena bisa jadi kita mati dalam keadaan sehat. Orang beriman selalu merasa takut jika taubatnya tidak diterima. Ia selalu rendah hati, selalu berusaha memperbaiki diri, dan tidak pernah merasa cukup dengan amalnya. Karena ia tahu surga bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah yang luas. Maka jangan menunda taubat. Segeralah kembali kepada Allah, karena kesempatan itu terbatas. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal ketika pintu taubat sudah tertutup rapat. Bekal menuju kepulangan. Setiap perjalanan butuh bekal. Begitu pula dengan perjalanan menuju akhirat. Kita semua sedang berjalan menuju kepulangan kepada Allah, dan yang akan kita bawa hanyalah amal kebaikan. Tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada keluarga yang bisa menemani kita kecuali amal. Dunia hanyalah tempat menanam. Apa yang kita tanam di sini itulah yang akan kita tuai di akhirat. Jika kita menanam amal syaleh, maka panennya adalah kebahagiaan di surga. Jika kita menanam dosa, maka panennya adalah penyesalan di neraka. Bekal terbaik yang disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah takwa. Takwa bukan hanya rasa takut kepada Allah, tapi juga ketaatan, kepatuhan, dan usaha menjaga diri dari segala yang dimurkainya. Takwa adalah pelita di dunia dan penyelamat di akhirat. Banyak manusia sibuk menyiapkan bekal dunia, tabungan, investasi, pendidikan, dan rencana masa depan. Itu semua baik, tapi jangan sampai lupa menyiapkan bekal akhirat, karena kehidupan yang sebenarnya bukan 60 atau 70 tahun di dunia, melainkan keabadian setelah kematian. Orang beriman selalu menjaga salatnya, zakatnya, puasanya, dan amal syalehnya sebagai bekal. Ia tahu bahwa setiap amal kecil pun akan dicatat, dan setiap amal besar pun akan dihitung. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Bekal menuju akhirat bukan hanya ibadah ritual, tapi juga akhlak mulia. Senyum kepada sesama, menolong yang lemah, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, semua itu adalah amal yang kelak akan menjadi cahaya di hadapan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah mati.
Orang yang lalai adalah orang yang membiarkan dirinya sibuk dengan dunia, lalu lupa bahwa ajal sudah menanti di depan. Betapa rugi orang yang datang kepada Allah tanpa bekal. Ia akan kebingungan, penuh penyesalan, dan tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepadanya. Seperti musafir yang kehabisan perbekalan di tengah padang pasir, ia hanya bisa menyesali kelalaiannya. Maka mulailah mengisi hidup dengan amal sebagai bekal. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Setiap detik adalah kesempatan untuk menambah bekal, dan setiap amal baik akan menjadi penolong di hari perhitungan. Ingatlah, kepulangan itu pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Maka siapkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita pulang dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan menyesal. Menyadari hakikat cinta yang sebenarnya. Jika kita merenung dalam-dalam, kita akan sadar bahwa cinta manusia kepada dunia hanyalah bayangan. Ia datang sebentar lalu hilang, ia memabukkan sebentar lalu meninggalkan luka. Namun cinta Allah adalah satu-satunya cinta yang hakiki, karena cintanya tidak pernah berkurang, tidak pernah pudar, dan tidak pernah berhenti. Manusia sering mengejar cinta yang fana. Mereka mengejar pujian, mencari pengakuan, memburu penghormatan. Namun pada akhirnya, semua itu tidak akan berarti ketika malaikat maut menjemput. Cinta manusia akan hilang, sedangkan cinta Allah tetap ada hingga akhirat. Betapa banyak orang yang merasa dicintai ketika mereka kaya, namun ditinggalkan ketika miskin. Betapa banyak orang yang dihormati saat berkuasa, namun dilupakan saat jatuh. Cinta dunia selalu bersyarat, tetapi cinta Allah tanpa syarat. Allah mencintai hambanya bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena jabatan. Allah mencintai hambanya karena keimanan, ketaatan, dan keikhlasan hati. Inilah cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak bergantung pada dunia. Ketika Allah mencintai seorang hamba, seluruh makhluk pun akan mencintainya. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, lalu berkata, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril mencintainya, lalu menyerukan kepada penghuni langit untuk mencintainya. Akhirnya, orang itu pun dicintai oleh penduduk bumi. Maka janganlah kita tertipu oleh cinta dunia yang sementara. Jika kita benar-benar ingin dicintai, carilah cinta Allah, karena siapa yang mendapatkan cinta Allah, ia telah mendapatkan segalanya, dan siapa yang kehilangan cinta Allah, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Orang yang hatinya penuh cinta Allah akan merasakan ketenangan, meski dunia menolak. Ia tidak goncang oleh kehilangan, tidak hancur oleh perpisahan, karena hatinya bergantung hanya pada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dunia bisa memberikan cinta yang manis di awal, tapi pahit di akhir. Sedangkan cinta Allah kadang menguji dengan kepahitan di awal, namun manisnya abadi di akhir. Ujian yang Allah berikan adalah tanda cinta, karena dengan ujian kita semakin dekat kepadanya. Maka hakikat cinta yang sejati bukanlah mencintai dunia, melainkan mencintai Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, yang menjaga kita, dan yang akan menerima kita kembali. Dialah cinta sejati yang tidak pernah mengecewakan. Jika kita sudah menyadari hakikat cinta ini, maka kita tidak akan lagi terikat pada dunia. Kita akan mencintai dunia sekadarnya dan mencintai Allah sepenuh hati. Inilah jalan menuju kebahagiaan abadi. Pilihan antara dunia dan akhirat. Setiap manusia akan sampai pada persimpangan, memilih dunia yang fana atau akhirat yang kekal. Dunia menawarkan kesenangan sesaat, sementara akhirat menjanjikan kebahagiaan abadi. Pilihan ini tidak bisa dihindari, karena setiap langkah yang kita ambil akan menentukan arah kita. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal.
Namun banyak manusia yang masih memilih dunia karena mereka terbuai oleh keindahan yang semu. Orang yang mencintai dunia akan rela mengorbankan akhiratnya. Ia rela meninggalkan salat demi pekerjaan, rela berbohong demi keuntungan, rela menzalimi demi jabatan. Namun orang yang mencintai akhirat akan rela mengorbankan dunianya demi Allah. Ia rela kehilangan harta demi zakat, rela menahan lapar demi puasa, rela bangun malam demi salat tahajud. Pilihan ini terlihat kecil, namun dampaknya besar. Satu salat yang ditinggalkan bisa menyeret kita ke neraka. Satu dosa yang disepelekan bisa menutup pintu surga. Namun satu amal yang ikhlas bisa menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dunia ini memang menggoda. Ia dihiasi dengan harta, anak-anak, wanita, dan segala perhiasan. Namun semua itu hanyalah ujian. Siapa yang lulus dari ujian dunia, ia akan mendapatkan akhirat. Siapa yang gagal, ia akan menyesal selamanya. Rasulullah SAW mengingatkan, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Orang beriman menahan diri dari kesenangan yang haram, sementara orang kafir mengumbar hawa nafsu. Namun di akhirat, justru orang beriman yang mendapatkan surga, sedangkan orang kafir mendapatkan neraka. Pilihan antara dunia dan akhirat bukan hanya di masa depan, tapi terjadi setiap hari. Setiap kali azan berkumandang, kita memilih salat atau sibuk dengan dunia. Setiap kali ada kesempatan sedekah, kita memilih memberi atau menahan. Setiap kali ada dosa di depan mata, kita memilih taat atau tergoda. Orang yang bijak akan selalu menimbang pilihannya dengan akhirat. Ia tidak akan rela kehilangan surga demi dunia yang sebentar. Ia tahu bahwa dunia hanya singgah sebentar, sementara akhirat adalah tujuan akhir yang pasti. Maka tanyakanlah pada diri kita, sudahkah kita memilih akhirat di atas dunia? Ataukah kita masih terikat dengan dunia hingga lupa bahwa ajal sudah mendekat? Pilihan itu ada di tangan kita sekarang sebelum semuanya terlambat. Ingatlah, dunia hanyalah sementara, sementara akhirat selamanya. Jangan tertipu oleh yang sebentar, lalu melupakan yang abadi. Pilihlah Allah, pilihlah akhirat, karena disitulah kebahagiaan sejati berada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah panjang kita merenungi kehidupan, kita sampai pada satu kesimpulan yang pasti. Dunia hanyalah sementara. Apa yang kita sambut akan kita lepaskan, apa yang kita miliki akan kembali, dan apa yang kita cintai di dunia ini tidak akan pernah abadi. Kita seringkali tertipu oleh kesemuan dunia, hingga lupa bahwa ada Allah yang lebih mencintai kita daripada apapun. Allah memanggil kita dalam setiap sujud, Allah menunggu kita dalam setiap doa, namun kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya akan sirna. Ingatlah, ibadah yang Allah minta dari kita hanyalah sekejap waktu. Salat hanya beberapa menit dalam sehari, puasa hanya 1 bulan dalam setahun, sedekah hanya sebagian kecil dari harta kita. Tetapi semua itu adalah jalan menuju kehidupan abadi yang penuh kenikmatan. Sementara azab Allah jika kita lalai adalah selamanya. Tidak ada jeda, tidak ada pergantian, tidak ada akhir. Maka betapa rugi jika kita mengorbankan keabadian hanya demi kesenangan sesaat. Dunia memang indah, tetapi jangan sampai kita terlalu larut dalam keindahannya. Dunia memang menawarkan banyak hal, tetapi jangan sampai kita melupakan akhirat yang jauh lebih mulia. Dunia hanyalah ladang, dan hasilnya baru akan kita petik nanti di hadapan Allah. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, maka itu artinya Allah masih memberi kita ruang untuk kembali, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk menata hati, dan untuk menyiapkan bekal menuju kehidupan yang abadi. Jangan tunggu sampai ajal menjemput. Jangan tunggu sampai kesempatan hilang, karena kematian tidak menunggu kita siap. Ia datang tiba-tiba, tanpa permisi, dan tanpa bisa ditunda. Maka persiapkanlah dirimu mulai dari sekarang.
Jadikanlah ibadah sebagai bagian dari cinta kita kepada Allah. Bukan sekadar kewajiban, tetapi ungkapan syukur, kerinduan, dan bukti bahwa kita ingin kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Karena cinta dunia tidak akan membawa kita kemana-mana, hanya cinta Allah yang akan menyelamatkan kita. Semoga kita semua menjadi hamba yang mampu menyeimbangkan dua sisi kehidupan ini, menyambut dengan syukur, melepas dengan ikhlas, menjalani dunia dengan sederhana, dan menyiapkan akhirat dengan penuh kesungguhan. Mari kita pulang dengan hati yang bersih, amal yang cukup, dan rindu yang dalam kepada Allah. Jangan biarkan dunia memperdaya kita. Ingatlah, hidup hanya sekali, mati sekali, dan akhirat selamanya. Saudaraku, jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Mari kita bersama-sama berbagi kebaikan ini agar lebih banyak hati yang tersadar. Klik like, subscribe, dan share channel Langit Jiwa ini agar cahaya muhasabah ini terus menyebar. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga kita kembali kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.